Tapi setahu saya dari fakta yang ada, ya saya jujur ya, selama dia memimpin gubernur ternyata tidak ada. Nah, bagaimana untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu sangat toleran, Mas Anies itu tidak anti terhadap yang non muslim? Gimana? Gini, kalau pertanyaan itu, karena ini penting loh. betul. Ini yang paling isu yang paling saya tahu ya, baik itu terhadap etnik minoritas. Padahal Mas Anies juga kalau dikatakan pakai etnik jadi juga minoritas, ya kan? Nah terus juga tentang intoleran. Tapi saya lihat ketika dia jadi gubernur tidak ada pelarangan pembangunan gereja. Jadi gimana menjelaskan sudongan medsos itu dianggap representasinya 212? Gimana menjelaskan? Ya, gini. Kalau pertanyaan itu muncul 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, mungkin masih bisa kita debat dulu. Ya. Berikutnya, pertanyaan yang sama itu kan muncul juga di 5 tahun yang lalu. Labelnya kemudian belum radikal. Labelnya itu baru bahkan liberal. Ya. Setelah Pilkada DKI tambah Wahabi dan radikal. Ya. Orang yang belajar tentang teologi, liberal dan Wahabi itu tolak menolak, kutubnya itu berbeda, ya, sangat tidak nyambung. Bagaimana Mas Puyono dicap kiri sekaligus juga kanan, itu sudah kepleset otaknya, itu ya, keseleo. Kesurupannya kalau kata itu. Kemudian teroris, gitu ya. Ya, seorang yang aktivis sampai kan akhirnya Mas Anies disebut Yohanes, betul, ya. dibaptis gitu loh. Ya, jadi itu memang hanyalah sebuah persepsi-persepsi yang coba untuk dibangun dalam rangka menutupi. Itu kerjaannya Mas Laude yang harus bisa membalik semua itu dengan fakta. Ya, karena faktanya kan memang Mas Anies itu selama jadi gubernur. Makanya tadi saya penolakan. Makanya saya sampaikan kalau pertanyaan itu 5 tahun yang lalu kita masih perlu berdebat. Kalau pertanyaannya itu sekarang kan gampang saja jawabnya, tinggal lihat faktanya. Ya, saya selalu meminta kepada wartawan atau siapapun yang bertanya tentang itu, tunjukkan kepada saya bukti satu saja. Di Jakarta Mas Anies radikal. Di Jakarta Mas Anies intoleran, ya ada misalkan ya tempat ibadah atau orang yang sedang beribadah berkasus di Jakarta diusir misalkan, dibubarkan misalkan, atau gereja misalkan ya dilarang misalkan, bahkan bagaimana pembangunannya banyak diberesin oleh Mas Anies ya. Saya punya relawan dari teman-teman kaum non muslim. Maksud saya itu harus dikedepankan karena ini di medsos ini luar biasa loh. Mas Anies dibilang intoleran lah, ya kan? Mas Anies apalagi gitu kan? Ya, itu orang kesurupan. Kita tidak bicara kesurupannya, tapi ini tugas dari Abang dan Laude untuk bisa ya menyatakan kepada masyarakat Anies tidak seperti itu. Ya tentu itu nomor kesekian. Nomor satu yang saya sampaikan dari tadi adalah di atas itu semua yang ingin kita bangun menghadapi kontestasi 2024 adalah bagaimana politik kita adalah politik yang benar-benar berkualitas. Demokrasi kita adalah demokrasi yang substansial, pertarungan ide dan gagasan berbasis fakta yang harus kita kedepankan. Itu yang memang kita tawarkan, yang memang harus bersama-sama kita usung. Ya siapapun relawannya hari ini ada, mau relawan Mas Anies, saya, yang mau relawannya Pak Prabowo, ya Bang Noel, pun relawan yang lain. Ayo sama-sama kita kedepankan itu, bukan apa? Bang, kita ini adalah pribadi-pribadi, adalah individu-individu. Tetapi ketika kita bicara di sini, ya ditonton, ya. Hal yang harus kita pegang adalah di atas fakta, rasionalitas, ide dan gagasan. Ada nilai. Ya kita ini semua adalah guru. Kita ini semua adalah contoh buat para penonton. Yang nonton bisa jadi adalah anak-anak masa depan bangsa ini. Maka kemudian dalam berpendapat, bertutur kata, kita harus pegang hal-hal yang terkait itu. Jangan kita mengajari hal-hal yang tidak benar. Teriak-teriak, ya tidak ada sopan santun. Karena itu mengajari masa depan bangsa ini yang tidak baik. Nah, ini seru ya. Pak Prabowo juga hari ini di medsos
mulai di campaign tentang kasus-kasus